Ini kan idenya Bang Palen ya, bagus banget itu gambarnya itu sebenarnya ya. Nah pertanyaannya gini Bang Palen, ini katakanlah orang ya walaupun cuma gambar siluet gitu. Hmm. Aku tanya berapa orang di dalam gambar Tiga, ini menurut Trinitarian? tiga lah. Menurut Trinitarian tuh berapa orang? Satu. Hmm. Jadi menurut teman-teman Trinitarian ini bukan 3 orang, Bang Palen orang Yahudi bilang ini 3 gitu. Hmm. 1, 2, 3 kan gitu. Hmm. Jelas gitu ya, to the point gitu loh, makjelem. Hmm. Iki biro, telu gitu, rampung toh. Hmm. Hmm. Tapi bagi Trinitarian itu, ini jangan sampai muncul 3, karena kalau 3 politeis toh. Hmm. Oleh karena itu harus dijawab 1. Ini berapa Iya, orang? iya, gue paham. Ini berapa Satu, orang? iya, 1. satu di substansi kan gitu mereka Iya, ngomongnya jadi kan. dia jawabnya di substansi, ini sama-sama manusia gitu loh. Hmm. Jadi gambarnya memang Hmm. ada tiga, tetapi mereka pada saat ditanya ini berapa orang? Satu gitu. Loh kok Hmm. satu? Ya itu kan hakikatnya satu. Ini ya manusia, ini ya manusia, ini ya manusia. Bagi Bang Palen yang masih waras, ya Hmm. telu, tiga gitu. Hmm. Tetapi bagi teman-teman Trinitas ini harus satu Nggak gitu. waras, harus nggak waras. Wong Edan ki bebas Pak ya. Hmm. Harus nggak waras. Bang Pijan ya, Bang Edan ki bebas tau. Hmm. Nah, Lanjut. jadi ini kan harus dijawab satu. Nah, kesimpulannya apa gitu? Bagaimanapun teman-teman Trinitarian itu harus menyembunyikan politeisme itu. Harus menyembunyikan. Kecuali dia memang rela. Kayak aku dulu loh Bang. Aku dulu udah rela dibilangin 3 Tuhanmu. Hmm. Mati 1 masih ada 2. Aku belajar, Hmm. aku nggak bisa jawab, aku bilang, emangnya urusanmu apa? Kalau Hmm. Tuhan 3, lalu kemudian kamu mau apa kan gitu. Jadi Hmm. maksudnya mentok-mentoknya itu ya ngaku Hmm. jujur itu. Nek Hmm. 3, lalu kamu mau apa? Aku kan masuk Hmm. surga. Hmm. Karena ada penebusan kan gitu. Hmm. Artinya Trinitas ekonomis itu loh Bang. Iya, gue ngerti. Trinitas ekonomis itu maksudnya ada 3, Hmm. satu yang Hmm. merencanakan, Hmm. satu yang disalib, satunya lagi yang diutus kemudian untuk menjaga imanku kan gitu. Jadi waktu aku dibilangin Tuhanmu itu 3, mati 1 masih ada 2, nggak kayak Islam. 1 ya entek gitu. Enak kowe Mas gitu kan. Aku kan belajar tuh Bang. Lalu kemudian aku bilang, memangnya kalau 3 ngapain? Kamu urusannya apa? Kan aku selamat masuk surga. Karena Trinitas ekonomis itu ada yang disalipin untuk menebus dosa. Gitu. Sehingga kemudian kalau dulu kalian Muslim itu masih nyembelih domba berulang-ulang sama seperti orang Yahudi, bagi kami Kristen tuh korbannya sekali selesai gitu. Yaitu Tuhan yang turun ke bumi itu. Itu kan jawaban keren dulu ya. Oh, keren. Bagi Jawab, yang nggak waras. Keren. itu jawaban keren itu Bang. Nah terus kemudian ini kembali ke sini lagi toh, bahwa itu ada 3 pribadi yang sama-sama manusia, tetapi harus dianggap, harus dibilang bahwa ini tidak 3, ini 1. Karena mereka sama-sama manusia, walaupun tiap manusia ini berbeda dan punya privilege sendiri-sendiri. Itu kan luar biasa Bang. Iya, Ilmu luar biasa berbohongnya ya. Kalau substansinya emang benar. Dari 3 itu substansinya manusia, benar emang. Makanya kan mereka mengelabui dari substansi kan. Saya nggak iya. menolak ketiga orang itu substansinya manusia, saya nggak menolak. Tetapi pada realitanya ada pribadi yang berbeda sekalipun itu substansinya adalah manusia gitu loh. Iya. Artinya begini, jika ketiga itu substansinya adalah manusia dan di situ juga ada satu pribadi yang different, yang berbeda, artinya ada 3 oknum yang berbeda yang sama-sama manusia gitu loh.
artinya kan udah 3 manusia kan di situ. Ya sama aja dengan 3 Tuhan kan gitu, triteisme. Nah itu resiko doktrin mereka. Iya. Nah itu mau ditutupin nama mereka, ya, mau ditutupin. Kecuali jujur ya. Dengan syarat, ada syaratnya itu Pak Bonar. Iya. Syaratnya apa? Kita nggak waras gitu. Sebenarnya gini loh Bang, nggak juga ya. Jadi kayak Bang Jody itu loh, dia kan triteos, Trinitas juga kan triteos. Tetapi Bang Jody itu kenapa berani mengaku kalau dia triteos itu? Karena bagi ya Bang karena Jody, dia masih waras. itu juga dia satu waras. Ya. Itu satu ya. Yang kedua dia jujur ya. Yang ketiga gini Bang, bagi Bang Jody sang prima causa itu tetap satu gitu loh Bang. Jadi triteos. Iya, jadi triteos itu ya ada 3 gitu. Ada 3, satunya itu sang prima causa, yaitu dia yang bersemayam dalam terang, tak terhampiri apapun, tak pernah dilihat oleh manusia, yaitu dia yang disebut oleh orang Yahudi sebagai Yahweh Hashem itu. Itu loh Pak. Jadi bagi Bang Jody itu nggak ada masalah kalau dia dibilang triteos, karena bagi Bang Jody itu Tuhan yang benar itu cuma satu. Gitu. Nah, itu kan sedikit modal untuk berani berkata-kata gitu. Nah, kalau misalnya ada teman Trinitarian, triteos setara itu yang berani bilang itu, lalu mentok di mana? Berarti prima causanya 3 dong. Kaget dia. Iya juga ya, prima causa kok 3 gitu. Sehingga kemudian pada saat dia menggunakan istilah lain, dia kepentok sendiri. Prima causanya 3. Berarti waktu menentukan Bonar mati atau tidak, itu kan ping sutse gitu. Lucu ya Bang ya? Lucu banget ya kan. Makanya ya kalau mau memahami Trinitas ya kita harus nggak waras dulu. Kalau saya nanya sama Pak Vision gambar tadi ada berapa? Ada 3. Substansinya apa? Manusia. Sekalipun itu substansinya adalah manusia, tidak bisa kita tidak bisa dibohongi kalau itu ada 3 manusia yang sama-sama substansinya adalah manusia. Itu pikiran yang waras gitu. Tetapi ketika ada satu gambar tersebut terus kita bilang satu dengan satu alibi bahwa substansinya dari ketiga pribadi itu adalah manusia, ini sangat membuat kita menjadi nggak waras gitu loh. Tapi kalau orang bijak kan jawabnya begini, ya ada 3 orang dan ketiga orang itu substansinya sama. Ini kan lebih masuk akal daripada itu dibilang satu gitu. Makanya kalau mau percaya Trinitas yang tres persona una substansia itu ya kita harus nggak waras dulu gitu loh. Baru bisa memahami itu. Lanjut Pak Vision. Itu namanya bahasa kerennya bahlul itu Pak. Ya, bahasa keren kan bahlul itu. Nggak peduli S1, S2, S3 ya bahlul. Bingung kadang-kadang ya, begitu banyak. Tadi Bonar itu yang Yohanes 1 dengan multi tafsir seperti gitu itu pusing banget. Iya. Tafsirannya ini Bang, itu kesimpulannya gini loh Bang. Jadi tergantung pada keyakinan awal yang sudah ada di dalam otak gitu loh Bang. Jadi kita membaca sebuah ayat tergantung pada keyakinan awal, presuposisi yang udah ada di kita. Kalau Yesus itu adalah pribadi kedua, maka itu harus diartikan begini gitu. Jadi bukan ayat itu yang kemudian mengajari akal kita, tapi pandangan awal kita, asumsi awal kita, atau presuposisi awal kita yang kemudian harus mencari pembenaran di Bible gitu loh Bang. Itu menurut beberapa orang begitu, Bang Pijon. Kan berarti kan pemikiran dulu, habis itu dicari ayatnya kan gitu Pak? Iya, presuposisi itu baru cari ayatnya gitu. Iya, gitu. Sehingga setiap kali ketemu yang serba 3 itu teman-teman Kristen tuh seneng gitu. Itu contohnya ya Bang Pijon ya, CP itu ya, Christian Prince itu, dia pernah bilang gini, di Islam tuh ada Trinitas. Kalau nggak ada Trinitas, mengapa kalian ngambil wudhu itu 3 kali gitu? Fikih itu. Sekali, itu kan fikih, ada yang sekali fikih nggak ada masalah.
Iya, maksudnya itu sangat seneng gitu loh ketika ketemu 3 gitu. Ya kan? Kalau memang Islam itu nggak ada Trinitas, kenapa kalian itu wudunya justru 3 kali? Justru ada Trinitas katanya. Wah, ini kan hebat. Ada yang gitu juga loh Pak. Kayak kemarin saya pernah diskusi sama Pak PD. Semua makhluk, semua apa logika, dia ada unsur Trinitas Pak gitu kan. Ini ada Trinitasnya, ada ini. Ya dimasuk-masukin cocokmologi. Ya, Ada yang pokoknya waton cocok kan gitu. Jadinya waton cocok. Tetapi Jadi bahlul. Apa itu? ada yang lebih ngeri gini. Ini Pak Dr. Deki ya. Kan ada sifat 20 tuh di dalam Islam ya. Lalu dia bilang, kamu Trinitas tuh nggak mau percaya, nggak bisa percaya. Hanya 3 pribadi. Lalu kalian tuh punya 20 sifat. Kalian malah percaya gitu. Nah itu gimana maksudnya? Esensinya nggak sama Pak. Iya. Itu kan sekelas beliau gitu loh ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para akademisi ya. Maksudnya itu gitu sih gitu, tapi ya jangan gitu-gitu banget gitu loh. Kalau di Islam itu kan Bang Pijon, sifat itu kan melekat pada zatnya gitu. Iya. Dan kemudian sifat itu tidak kemudian keluar dari zat dan kemudian menjadi pribadi kedua dari zat itu. Tidak seperti amuba gitu loh Bang. Tapi kan kalau di teman-teman Kristen itu kan firman, yaitu kemampuan berbicara pada Yahweh itu keluar ya dari diri Yahweh lalu kemudian menjadi pribadi God yang kedua. Sama seperti Bang Pijon itu punya tubuh, punya jiwa, punya perkataan. Nah, Bang Pijon tuh pelan-pelan lihat sebelahnya, jangan-jangan perkataannya Bang Pijon tuh udah jadi manusia baru dan duduk bersebelahan dengan Bang Pijon. Takut Pak. Saya sendiri ngeri banget. Ngeri banget. Nah, itu kan maksudnya gini loh Bang Pijon, jadi selevel Dr. Deki gitu loh. Saking saking segitunya gitu loh. Kalau CP itu melihat Trinitas itu dari jumlah wudhu, gitu, jumlah berbasuhnya gitu. Tapi kalau Mbak Dr. Deki itu lihat dari sifat gitu. 3 Trinitas kalian nggak mau percaya, tapi kalian malah percaya yang lebih banyak gitu. Kayaknya Bang Palet tadi tanya kenapa kok 3, kok nggak 7 gitu. Kenapa Bang Walen kok nggak 7 gitu? Iya, saya juga heran kenapa kok harus 3, kenapa nggak 7? Sementara di dalam kitab Wahyu itu kan ada 7 roh Allah itu. Mereka bingung kalau udah ngejelasin itu nanti tafsirnya multi tafsirnya beda-beda. Itu kenapa kok 7 roh Allah? Oh, itu berbicara tentang buah-buah roh. Wah, ada aja jawabannya. Makanya kadang saya heran dengan mereka gitu. Kenapa kok harus 3, kok nggak 7, 11, 12 atau lebih dari situ ya? Kenapa kok harus 3 gitu? Nah itu jadi satu pertanyaan. Kalau mereka menarasikan bahwa ada 3 persona, ya artinya kan Tuhan itu jadi terbatas kan Pak Bonar. Tuhan dengan 3 pribadi kan itu mereka menjadikan Tuhan yang tak terbatas menjadi terbatas gitu. Ya Tuhan kok cuma 3 pribadi kan gitu. Kenapa kok nggak jadi 1000 pribadi, lebih dari 1000 kan gitu. Kan banyak ya. Maksudnya keren gitu loh, banyak gitu loh. Oh iya, mereka kan sukanya 3. 3. Kan, punya kamu itu 3, mati 1 masih ada 2. Lah kalau 1000 itu kan banyak gitu. Kalau keroyokan tuh pasti menangnya gitu loh. Ya itu pertanyaan yang nggak akan pernah bisa dijawab Oten yang dalam narasi Trinitas. Kenapa harus 3, kok nggak 1000 atau 2000? Ayatnya nggak ada Bang Palen. Nah itu ada 7 roh Allah. Itu bukan kayak begitu. Wah, ada aja alasannya. Dia bilang ayatnya nggak ada Bang Palen. Nah sekarang Trinitas ada nggak ayatnya? Nggak ada. Terus kenapa kamu ada dadain? Ya karena konsepnya ada. Di mana konsepnya? Oh, mulailah di karang-karang Pak.
Mulai dari Kejadian sampai Wahyu bilangnya Trinitas sama mereka. Makanya mereka yang mempercayai Trinitas rata-rata pada nggak ada yang waras gitu loh. Ada satu lagi Bang Palen. Kan kadang-kadang ya kita ditanyain gitu loh. Allah yang maha suci dan maha tinggi itu tidak ada, kata dia. Karena tidak pernah berkomunikasi dengan manusia gitu. Coba kamu buktikan kapan dia yang maha suci dan maha tinggi itu berkomunikasi dengan manusia gitu kan. Jadi kadang-kadang kita bingung juga, maksudnya bingung campur keki gitu loh, maksudnya jengkel dengerin. Iya, itu sebenarnya simpel Pak kalau ngejelasin, itu kan dari bahasa ya. Allah itu kan bahasa Semit. Terus SWT itu kan Subhanahu wa ta'ala kan. Itu juga bahasa yang kalau diterjemahin kan yang maha suci lagi maha tinggi gitu. Ya siapa Allah yang maha suci lagi maha tinggi kalau bukan tuannya apa ini yang disembah bangsa Israel kan gitu. Sama halnya kalau mereka menarasikan itu, ya mau nggak mau harus apple to apple gitu. Emang kapan Theos berfirman nama manusia? Kan itu. Terus kapan Kurios berfirman sama Musa? Emangnya Musa itu orang Greek? Kan nggak mungkin juga. Nah disitulah kelemahan Kristen itu, dia kadang tidak mengerti tentang apa ya, literatur dalam konteks kultur budaya dari bahasa Semitik gitu loh Pak Bonar. Akhirnya jadi salah perspektif, salah kaprah gitu. Jadi gini Bang Palen, jadi dia berasumsi bahwa Tuhan tuh Yesus gitu, turun ke bumi. Terus? Dan dia sejatinya sedang melupakan, Bentar Pak Bonar. Kalau Pak Bonar, kalau Pak Bonar ngomong Tuhan Yesus turun ke bumi, gue jadi ingat kata-kata si Mongol gitu. Emang Tuhan kita celup. Iya memang kan itu ada bukunya itu Bang, Cur Deus Homo gitu. Jadi mengapa Tuhan turun ke bumi itu kan memang ada alasannya gitu. Jadi tak lanjut bentar Bang. Jadi tadi untuk pertanyaan itu tadi, coba tunjukkan bukti bahwa Allah yang maha suci maha tinggi itu pernah berkomunikasi dengan manusia. Nah, di balik pertanyaan itu ada asumsi bahwa Allah itu Yesus gitu. Dia turun ke bumi, Tuhan turun ke bumi, disalibkan. Berarti dia kan dekat banget dengan manusia kan gitu. Berjalan-jalan di bumi ini gitu. Dan kemudian mungkin ya bercengkerama, pastinya Yesus tuh ya pernah bercengkerama, guyonan gitu loh Bang. Pasti pernah kan gitu. Nah, lalu kemudian asumsi kedua, dia melupakan pengutus Yesus itu kan memang nggak pernah ke bumi ini. Dia itu bersemayam dalam terang, tak terhampiri apapun, tak ada yang pernah melihatnya gitu. Jadi dia beranggapan bahwa Allah itu adalah Yesus, dekat, Immanuel, ada beserta kita gitu. Sementara kalau di Islam tuh kan nggak ada yang seperti itu, maka Tuhanmu itu berarti nggak ada gitu loh, itu kesimpulannya. Sehingga dia melupakan dia yang bersemayam dalam terang tadi, Bang. Bang Palen pernah dengar kan ayat yang menyebut bahwa dia yang bersemayam dalam terang, tak terhampiri apapun gitu. Pernah dilihat, itu kan sejatinya dialah yang mengutus Yesus kan. Dan dia memang bersemayam dalam terang, nggak perlu turun ke bumi ini gitu. Ya nggak perlu, orang namanya Tuhan memang kurang kerjaan. Kalau dia mau berfirman dari tahtanya aja udah kedengaran, manusia udah dengar gitu. Makanya dalam Judaisme sama Islam kan sama, Allah itu cuma kita dengar suaranya aja, wajah, bentuknya nggak ada yang tahu. Jadi Tuhan ngapain turun ke bumi? Memang Tuhan kita celup kan gitu, naik turun kan nggak mungkin. Orang Tuhan itu bener. Tuhan itu berfirman di atas tahtanya yang kudus, dia berteriak aja kedengeran manusia gitu. Orang namanya Tuhan. Nah kalau Tuhan itu turun ke bumi ya, Tuhan kita bukan celup gitu aja. Beda kan, Tuhan mereka kan celup. Bisa dipanggil hadir di sini, kadang di Zoom ya kan. Arya Haji. Tapi aku tadi ngomong agak gimana gitu ya. Maksudnya gini Bang Palen.
kan bagi Trinitas itu kan pencipta jadi ciptaan. Iya tuh Nama Bang akun, ini nama akunnya bagus juga nih orangnya, gue naikin. Penyembah orang. Siapa? Jadi maksudnya gini Bang, itu kan agak apa ya? Hmm. Agak nyelekit apa ya? Jadi di Trinitas itu kan pencipta jadi ciptaan. Yesus pencipta jadi manusia kan gitu. Sementara kalau di Unitarian itu kan ciptaan Bang, menjadi pencipta kan gitu. Ini kan sejatinya ngeri-ngeri sedap ya kalau misalnya didengar oleh Bang Jody, Bang Franz Donald gitu. Tapi nggak apa-apalah kadang-kadang ya. Memang kayak gitu sih. Gitu Bang, silakan ke Bang kalau mau ditutup Bang. Nanti kita takutnya banyak dosanya kita malahan.